Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, yaitu Cantika Marani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang standar penilaian. Apa itu standar penilaian? Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Penilaian tersebut adalah proses pengumpulan atau pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Lingkup penilaian tersebut yaitu ada penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh persatuan pendidik, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Tujuan dari penilaian. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau atau mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar serta didik secara berkesinambungan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik bertujuan untuk menilai pencapaian standar KL untuk semua mata pelajaran. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetisi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Prinsip penilaian itu ada sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka. Apa itu sahih? Sahih adalah penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang dapat diukur oleh siswa, seperti nilai, dapat poin, tes, benar 5 dapat 10 gitu. Itu adalah prinsip penilaian sahih. Objektif adalah penilaian dari prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektif penilai. Adil, penilaian tidak menguntungkan atau merugikan oleh peserta didik, maka harus adil dalam menilai. Tidak ada faktor yang membantu kecuali hasil dari pencapaiannya tersebut. Ada terpadu, yaitu penilaian merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, terbuka, berarti prosedur penilaian kriteria penilaian lebih terbuka. Selanjutnya yaitu ada menyeluruh dan berkesinambungan, yang maksudnya adalah mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh ada sistematis, yaitu penilaian itu terencana dan bertahap. Yang selanjutnya adalah beracuan kriteria, maka harus melihat kriteria juga sebagai acuan. Yang 9 akuntabel, yaitu penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya. Bentuk dari penilaian tersebut adalah mengukur, mengetahui pencapaian kompetisi peserta didik, memperbaiki proses pembelajaran, menyusun laporan, pemanfaatan hasil penilaian oleh pendidik. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilai itu tadi adalah penilai hasil pembelajaran oleh pendidik atau guru. Maka ini adalah penilai pembelajaran dari satuan pendidik, yaitu digunakan untuk penentuan kelulusan. Yang kedua, untuk melakukan perbaikan atau penjaminan mutu pendidikan. Yang ketiga, satuan pendidikan menetapkan kriteria ketuntasan minimal serta kriteria kenaikan kelas peserta didik. Sedangkan berdasarkan pemerintah, itu adalah pemetaan mutu program atau satuan pendidikan, mempertimbangkan seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya, lalu pendidikan dan memberikan bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan, seperti ijazah, itu termasuk dalam pemerintah. Mekanisme penilaian
ada perancangan strategi penilaian, ada penilaian aspek sikap, ada penilaian aspek pengetahuan, penilaian keterampilan. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedi. Ada hasil dari penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Mekanisme penilaian bagi satuan pendidik yaitu menetapkan KKM, penilaian hasil belajar dari satuan pendidik dari semua mata pelajaran, mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan, penilaian pada akhir jenjang pendidikan, laporan hasil pendidikan, serta kenaikan kelas dan kelulusan kelas. Mekanisme penilaian dari pemerintah itu adalah hasil dari bentuk UN, penyelenggaraan BSNP, hasil UN untuk peserta didik. Untuk SKHU, hasil UN disampaikan kepada satuan pendidik untuk dijadikan masukan dalam perbaikan proses pembelajaran. Hasil UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada dasar untuk pemetaan untuk program atau satuan pendidikan. Bentuk lain penilaian hasil belajar dan lain-lain. Prosedur penilaian yaitu mengamati perilaku peserta didik, mencatat perilaku peserta didik, menindaklanjuti lalu mendeskripsikan peserta didik tersebut. Kalau penilaian dari aspek pengetahuan yaitu menyusun perencanaan penilaian, mengembangkan instrumen, melaksanakan penilaian, memanfaatkan dan melaporkan hasil dan dapat dideskripsikan. Kalau dari keterampilan yaitu hampir sama dengan pengetahuan. Selanjutnya prosedur penilaian, proses belajar dan hasil belajar, yaitu menetapkan tujuan penilaian dan mengacu pada RPP, menyusun kisi-kisi penilaian, membuat instrumen penilaian berikut pedoman penilaian, melakukan penilaian, mengolah dan menganalisis, melaporkan hasil penilaian dan memanfaatkannya. Bagi satuan pendidik yaitu menetapkan KKM, penyusun kisi-kisi, menyusun instrumen, menganalisis dan lain-lain. Bagi pemerintah yaitu menyusun kisi-kisi penilaian, melakukan analisis instrumen, melakukan penilaian, mengolah, menganalisis, melaporkan hasil dan memanfaatkannya. Instrumen penilaian yaitu ada terbagi menjadi 3, yaitu yang digunakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan seseorang atau kelompok. Yang kedua, instrumen penilaian digunakan oleh satuan pendidik dalam bentuk penilaian akhir atau ujian sekolah. Instrumen penilaian digunakan oleh pemerintah yaitu dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa dan memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat membandingkan antar sekolah, antar daerah dan antar tahun.